Ibu, bapak, saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Philip Yancey, seorang penulis buku-buku Kristen, di dalam bukunya yang berjudul Bukan Yesus yang Saya Kenal, pernah menuliskan sebuah kalimat yang kira-kira berbunyi demikian. Banyak orang yang mengenal Yesus akan semakin menerima keberadaannya, menerima kehadirannya, menerimanya hadir di dalam kehidupannya ketika melihat apa yang ia ajarkan, apa yang ia lakukan. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di satu sisi tulisan Philip Yancey itu tidak salah. Sebab ketika kita membaca Injil, betul kita mendapati ada begitu banyak pribadi yang mencari Yesus karena mereka telah mendengar, karena mereka telah melihat, karena mereka telah mengalami apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus telah ucapkan, apa yang Yesus telah kerjakan di dalam karyanya. Tetapi jangan lupa bahwa ada pula pihak-pihak tertentu yang tidak suka. Ada pula pihak-pihak tertentu yang menjadi iri, benci, dengki, bahkan tidak beritikat baik terhadap pribadi dan kehadiran Tuhan Yesus. Tentu ibu bapak saudara tahu siapa orang-orang ini. Dan ketika Yesus hidup di dalam kehidupan kita, Yesus hadir dalam hidup kita, harus kita sadari pula bahwa tidak kemudian secara otomatis orang kemudian menjadi suka dengan apa yang kita lakukan, kita percakapkan, ide-ide dan pikiran kita. Akan ada orang-orang yang merasa tersaingi, akan ada orang-orang yang merasa iri hati, akan ada orang-orang yang merasa bahwa kehidupan kita mengancam kehidupannya. Mungkin itu membuat kita dijauhi, atau mungkin itu membuat kita juga mengalami berbagai-bagai tindakan yang membuat hidup kita tidak enak. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, bagaimanakah respon kita ketika mengalami hal demikian? Tuhan Yesus ketika ia tahu bahwa ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kehadiran dan keberadaannya, ia justru memproklamasikan jati dirinya dengan berkata, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa
Demikian pula dengan kehidupan kita. Jangan kemudian kita menjadi surut. Jangan kemudian kita menjadi lemah. Ketika kita sudah memiliki hidup yang baik, kita memilih untuk hidup yang jujur dan berintegritas di hadapan Tuhan, kita memiliki hidup yang penuh dengan kasih dan kehangatan. Jangan mundur ketika ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan keberadaan kita. Mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan yang membunuh karakter kita. Mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan jalan hidup kita menjadi berubah, tidak benar. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan, tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi orang Kristen yang berintegritas, tetaplah beritakan Yesus yang hidup di dalam kehidupan ibu, bapak, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia-Mu yang nyata dalam hidup kami melalui karya pendamaian, karya keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam dan melalui kehidupan anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Biarlah ketika kami hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai Kristen yang sejati, mengikut Kristus, baik di dalam kehidupan iman kami maupun di dalam sikap dan perilaku kehidupan kami dimampukan untuk setia. Meskipun ada begitu banyak halangan, rintangan, bahkan penderitaan yang harus kami lalui, biarlah langkah kami tetap tegap berjalan bersama Engkau, Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ibu, bapak, dan saudara. Selamat mengalami berkat yang baru yang Tuhan sediakan, dan biarlah hidup kita semua boleh Tuhan jadikan sebagai berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.